Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang resiko gagal bayar di kredit pintar. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait masalah DC ya. Udah telat 1 bulan 2 bulan, itu kan sudah mendekati DC lapangan akan datang ke rumah, terutama untuk kredit pintar. Jadi banyak yang bertanya nih, apakah kredit pintar itu datang ke rumah atau ke kantor? Nah, paling sering yang mana? Jadi gini, teman-teman, sebenarnya secara aturan OJK untuk pinjol menagih itu hanya diperbolehkan ke alamat yang terdaftar. Jadi nggak boleh ke rumah saudara kalian, nggak boleh ke rumah orang tua kalian, dan juga sebenarnya nggak boleh ke kantor. Ya kenapa? Karena ya alamat rumah yang didaftarkan. Meskipun kantor juga kalian daftarkan sih, tapi ya gimana ya, harusnya aturannya memang tidak boleh di tempat umum. Kantor saya anggap adalah tempat umum, tapi kenyataannya nggak sedikit ya pinjol-pinjol yang datang ke kantor. Nah, apakah hal ini melanggar aturan? Secara resmi ini melanggar, tapi sepertinya nggak tahu ya apakah ini pelanggaran berat atau tidak. Tapi yang jelas bukan itu poin utamanya. Jadi, apakah kredit pintar datang ke kantor? Ada kemungkinan iya. Ya, apakah ke rumah atau ke kantor? Belum tentu, berbeda tergantung DC masing-masing. Kadang ada yang memilih terdekat, ada yang memilih pasti-pasti aja, karena mungkin kalau di rumah kan kalian belum tentu ada. Nah, kalau di kantor teman-teman kan pasti ada. Jadi banyak beberapa DC yang memilih untuk ke kantor. Terus kemudian bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika kita gagal bayar di kredit pintar? Lalu kemudian ada DC yang datang ke kantor kita. Gimana tuh? Gimana caranya agar kita tidak dipermalukan? Gimana caranya agar kita tidak direndahkan di hadapan orang lain karena kita tidak bisa bayar tagihan kredit pintar? Sebenarnya simple. Teman-teman ketika di chat atau komunikasi, teman-teman harus tahu betul tentang tentang hukum dan aturan-aturan yang berlaku soal pinjol dan cara penagihannya. Sehingga kalau memang ke kantor, kalian temuin aja. Jangan sampai kalian kucing-kucingan, menghindar, nanti akan jadi lebih panjang. Lebih baik temuin aja, ngobrol baik-baik, ajak ngobrol di luar karena bilang aja nggak boleh di kantor dan lain sebagainya. Saya rasa mereka juga nggak bakal kok bikin onar karena kan kantor banyak CCTV ya. Kantor juga ada security dan sebagainya, mereka nggak bakal berani. Biasanya sih mereka mau aja ngajak ngobrol di depan, atau mungkin kalau di sini sopan ya ngobrol baik-baik kayak di lobby atau mungkin di mana ya. Kita nggak bisa mengeneralisir semua DC itu tampilannya serem-serem, nggak bisa mengeneralisir semua DC itu galak-galak atau nggak sopan, nggak bisa, karena ada beberapa DC yang juga baik, rapi, sopan, ada juga ya. Jadi kan memang tugas mereka itu sebenarnya untuk mengingatkan kalian agar teman-teman segera menagih, segera membayar hutang kalian. Bukan untuk menakut-nakuti sebenarnya, tapi ya namanya DC, debt collector, dari dulu itu image-nya memang sudah negatif ya. Jadi ya mau gimana lagi, kita nggak bisa berharap banyak dari asumsi-asumsi masyarakat terkait debt collector. Karena yang sering muncul di TV itu kebanyakan memang DC-DC yang banyak menyalahi aturan ya, bentak-bentak, bikin malu, berantem lah, apapun itu. Jadi image masyarakat ke DC akan terlihat seram-seram aja. Intinya adalah kalian nggak perlu takut, nggak perlu berpikiran yang terlalu jauh ya. Kalau mau DC datang ya datang aja, kalian hadapi, nggak usah takut-takut lah. Penting kalian untuk beranikan diri. Karena kalau kalian takut, kepikiran, kalian sendiri yang stres, kalian sendiri yang rugi, nggak bisa fokus kemana-mana. Nah itu yang harus kalian hadapi. Jadi yang bisa menolong kalian adalah diri kalian sendiri, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.